Taoisme Tian Suzi begitu luar biasa sehingga tidak sulit untuk mengetahui situasi orang tua Lu Yun. Tapi dia punya alasannya sendiri. Karena beberapa alasan, saya hanya dapat menggunakan Taoisme sesedikit mungkin sekarang, terutama Taoisme yang akan mempengaruhi situasi umum. Lu Yun berkata, katakan alasannya, kalau tidak aku tidak akan bekerja sama. Kamu dapat menemukan siapapun yang kamu inginkan untuk menjadi penyelamatmu. Lagi pula aku tidak akan mendapat manfaat apapun. Orang-orang tua ini masih ingin memanfaatkan orang lain. Kali ini aku harus menanyakan sesuatu. Lu Yun baru saja memulai. Tian Suzi tampak aneh, menatap Tian Xuanzi dan berkata, apakah dia selalu memiliki kepribadian seperti itu? Tian Xuanzi tersenyum canggung, ini harus diwarisi, bukan diajarkan oleh saya. Anak laki-laki Lu ini sangat berani. Orang di depannya adalah makhluk yang diperlakukan dengan hormat bahkan oleh mereka yang berada di puncak dunia spiritual. Artinya, Tian Suzi memiliki temperamen yang baik. Lu Yun sama sekali mengabaikan pandangan Tian Xuanzi dan tampak bertekad sampai akhir. Aku baru saja mempertaruhkan nyawaku hari ini. Ini tidak akan berhasil untuk siapapun. Kemarahan Lu Yun yang keras kepala muncul. Keduanya saling berpandangan beberapa saat, dan akhirnya Tian Suzi membuang muka terlebih dahulu dan terkekeh. Sebenarnya, ini bukanlah rahasia yang tak terkatakan. Di dunia spiritual, ada organisasi biksu bernama Sekte Tiandao, Taoisme. Hati Lu Yun membeku. Sekte Tendo. Benar saja, sekte seperti itu memang ada. Tian Suzi berkata, kami dulunya adalah anggota Sekte Tiandao, tetapi kemudian karena beberapa alasan, kami memisahkan diri dari kekuatan ini. Apa alasannya? Lu Yun bertanya. Filosofinya berbeda. Kali ini Tian Suzi menjawab dengan sangat sederhana. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa di dunia spiritual saat ini, kecuali reinkarnasi roh abadi, hampir tidak mungkin bagi praktisi biasa untuk naik ke dunia atas karena. Tian Suzi berhenti, matanya yang dalam berkedip, lalu berkata, jalan menuju keabadian telah terputus. Putuskan jalan menuju keabadian. Tubuh Lu Yun tiba-tiba bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dari beberapa kata Perikingling, dia tahu bahwa sangat sulit bagi kultivator normal untuk memasuki alam atas, tetapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Saat ini, mendengar apa yang dikatakan Tian Suzi, saya terkejut saat menyadari bahwa jalan menuju keabadian sebenarnya telah terputus. Tidak heran Perikingling memiliki ekspresi percaya diri pada saat itu, mengatakan bahwa Lu Yun memiliki senjata ajaib pemurni jiwa dan selama dia selamat, kemungkinan besar dia akan menjadi puncak dunia spiritual, tetapi dia masih belum berada di puncak dunia spiritual, dunia yang sama. Lu Yun bukanlah reinkarnasi peri. Jalan abadi terputus, dan Lu Yun ditakdirkan untuk tidak dapat memasuki dunia atas. Prestasi terbesar dalam hidup ini adalah menjadi raja dunia spiritual. Adapun Perikingling, dunia spiritual hanyalah tempat peristirahatan, dan dia akhirnya akan memasuki dunia atas. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia dan Lu Yun tidak berasal dari dunia yang sama. Lu Yun akhirnya memahami sumber kepercayaan Perikingling. Tetapi, Lu Yun kembali sadar dan bertanya, apa hubungannya kematian Xian Lu dengan kamu meninggalkan Sekte Tiandao? Apa hubungannya denganku? Kami tidak puas dengan ini. Tatapan tajam Tian Suzi tiba-tiba melontarkan pandangan tajam, bukannya tidak ada cara untuk melanjutkan jalan abadi, tetapi ini sangat sulit dan membutuhkan pengambilan risiko yang besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terbakar. Tetapi filosofi kami adalah, meskipun peluangnya hanya 1 dalam 1.000.000, kami harus mencobanya. Setelah mengatakan ini, Lu Yun mengerti bahwa ini adalah pertarungan antara radikal dan konservatif. Orang-orang dari Sekte Tiandao tidak ingin mengambil risiko seperti itu dan lebih memilih untuk tidak melanjutkan jalan menuju keabadian. Namun, ide Anda bertentangan dengan mereka, jadi mereka meninggalkan Sekte Tiandao dan mendirikan Sekte Pencuri Surgawi, bukan? Kata analisis Lu Cloud. Tian Suzi berkata dengan ekspresi yang rumit, ini bukanlah pemisahan yang sederhana. Sejak kami mengambil langkah itu, kami telah menjadi musuh publik di dunia spiritual. Lu Yun terdiam. Tentu saja saya mengerti maksud perkataan Tian Suzi. Semua pihak yang berkepentingan menginginkan stabilitas. Siapa yang bisa mentolerir keberadaan bom yang terjadi terlalu cepat? Ambil contoh reinkarnasi roh abadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan jalan abadi, karena ada cara lain untuk memasuki dunia atas. Dalam pandangan mereka, para kultivator biasa hanya layak hidup di dunia spiritual. Tentu saja, mereka tidak ingin jalan menuju keabadian dilanjutkan. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, apa cara untuk melanjutkan jalan menuju keabadian? Anda, saya, Lu Yun tiba-tiba terkejut. Apakah kamu mempunyai kemampuan sebesar itu? Meskipun Lu Yun tahu bahwa dia adalah bagian penting dari rencana mereka, Lu Yun tidak tahu apa rencana mereka sebelumnya. Baru hari ini dia mengetahui dari Tian Suzi bahwa mereka sebenarnya ingin melanjutkan jalan menuju keabadian. Lu Yun tidak akan mengeluh betapa gilanya rencana ini. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya, bagaimana dia bisa begitu mampu.
Lu Yun masih memiliki kesadaran diri ini. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu bercanda? Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Tian Xuanzi. Tanpa diduga, tuan tua dan tidak jujur ini juga terdiam, seolah memberitahu Lu Yun dengan ekspresinya bahwa ini jelas bukan lelucon. Tian Xuzi merenung sejenak dan kemudian berkata perlahan, pada zaman kuno, manusia memiliki kultivator, dan mereka memiliki banyak cabang. Setelah evolusi, mereka telah terpecah menjadi garis keturunan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada semacam garis keturunan, yang disebut garis keturunan dewa dan setan. Di antara banyak garis keturunan kuno, itu adalah keberadaan yang paling kuat dan mendominasi. Yang disebut garis keturunan dewa dan setan terlahir dengan dua jenis keberuntungan, yaitu keberuntungan dan kemalangan. Di antaranya, kemalangan bawaan adalah yang paling umum dan akan membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang dengan garis keturunan dewa dan iblis terlahir dengan kemalangan, dan dipenggal. Alasan mengapa garis keturunan semacam ini dikatakan kuat adalah karena setelah mengembangkan garis keturunan semacam ini sampai akhir, Anda dapat mencapai tubuh dewa tertinggi yang legendaris, tetapi sebelum itu, Anda harus selamat dari bencana iblis batiniah. Lu Yun telah mendengar tentang hal ini dari Tuan Yu, tetapi tidak sedetail yang dia katakan kali ini. Tian Xuzi berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Lu Yun dan berkata, sangat sulit untuk melanjutkan jalan menuju keabadian. Fisik biasa tidak dapat menahan tekanan. Hanya tubuh dewa tertinggi legendaris yang dapat menyelesaikannya. Tetapi juga sangat sulit untuk mencapai tubuh dewa tertinggi, karena dalam 1000 tahun terakhir, semua yang memiliki darah dewa dan iblis terbunuh lebih awal, atau gagal bertahan dari kesengsaraan iblis dalam pada akhirnya, dan akhirnya menjadi iblis. Akibatnya, dunia tidak mengizinkan adanya garis keturunan dewa dan setan, dan menganjurkan untuk memotongnya ketika masih muda agar tidak menimbulkan bahaya yang serius. Dan kami telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan bagaimana di zaman kuno, mereka yang memiliki darah dewa dan iblis selamat dari kesengsaraan iblis batiniah, yaitu dengan bantuan sebab dan akibat. Petik 2, petik 2. Tian Xuzi menjelaskan dengan sabar. Baru pada saat itulah Lu Yun mengetahui apa rencana lengkap mereka. Pertama, dia mengandalkan karma dan nasib ketujuh saudara perempuannya untuk menekan kemalangan bawaannya sehingga dia dapat tumbuh dengan lancar, dan kemudian menggunakan karma dan takdir untuk mendukung pembentukannya dan membantunya bertahan dari bencana iblis dalam dirinya. Setelah Anda mengatasi malapetaka iblis batiniah, Anda tidak perlu khawatir menjadi iblis. Selama Anda terus berlatih, suatu hari Anda akan menjadi tubuh dewa tertinggi dalam perjalanan menuju keabadian. Ternyata itulah keseluruhan rencananya. Ini memang pertandingan besar. Lu Yun bahkan tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya. Saat ini Tian Xuzi berkata, bukankah kamu baru saja bertanya mengapa saya tidak menggunakan Taoisme untuk mengetahui situasi orang tuamu? Itu karena saya sudah memperingatkan musuh. Pada saat itu, setelah hukum Tao diterapkan di Kunlun untuk menghalangi langit dan matahari, saya menjadi gila. Salah satu alasannya adalah saya menghadapi reaksi balik dari hukum Tao, dan alasan lainnya adalah karena saya melakukannya dengan sengaja. Untuk beberapa alasan, pemimpin Sekte Tiandao dan saya membentuk kontrak Tao, dan kami dapat merasakan keberadaan satu sama lain, jadi saya hanya dapat menemukan cara untuk menyembunyikan diri. Dan dalam keadaan gila, sepertinya saya bukan diri saya sendiri, yang dapat sangat mengganggu lintasan Taoisme, sehingga menyulitkan Sekte Tiandao untuk menemukan keberadaan saya. Sekarang setelah saya mendapatkan kembali kewarasan saya, hanya masalah waktu sebelum orang tersebut menemukan saya. Jika saya menggunakan metode Tao berskala besar lagi, niscaya akan lebih mudah untuk diungkap. Saat itu, hidupmu akan dalam bahaya. Tian Xuzi memandang Lu Yun dengan serius dan berkata, 20 tahun yang lalu, ada makhluk yang kekuatannya sebanding dengan yang Tiandao, yang juga berasal dari Kam Sekte Tiandao. Dia bertarung dengan pemimpin Sekte Tiandao selama lebih dari 3 bulan, menyebabkan pemimpin Sekte Tiandao tidak dapat melakukannya mengalihkan perhatiannya. Dalam keadaan seperti itulah Tian Xuzi memiliki kesempatan untuk mengatur segalanya di Kunlun. Jika tidak, pemimpin Sekte Tiandao dapat menebak berdasarkan lokasi terakhir di mana Tian Xuzi menghilang bahwa mereka telah memilih rencana mereka untuk berada di alam rahasia yang tidak mencolok seperti Kunlun. Jadi, kamu harus cepat. Secepat mungkin. Setelah Tian Xuzi menceritakan alasannya, dia menatap Lu Yun dengan mata yang dalam dan berkata dengan serius. Aku tidak ingin pergi terlalu cepat. Lu Yun ingin menolak, tapi melihat ekspresi serius di wajah pihak lain, dia akhirnya berkompromi dan bertanya, kamu harus memberitahuku berapa banyak karakter Tao Yuan yang perlu aku kumpulkan, kan? 7 orang di formasi utama, dan 18 orang di formasi pendukung. 25. Yah, tentu saja, untuk meningkatkan peluang suksesmu, semakin banyak, semakin baik. Ini sungguh memalukan bagiku. Lu Yun tiba-tiba menangis dan tampak sedih. Tidak mudah menemukan orang yang beruntung. Selain 7 saudara perempuannya, sejauh ini dia hanya bertemu 1 Ding Hao.
Tian Suzi merenung sejenak, lalu tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke alis Lu Yun. Lu Yun terkejut. Saat dia hendak bertanya kepada Tian Suzi apa yang dia lakukan, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat dan berteriak, "Orang tua, kamu berencana melawanku." Petik 2, petik 2. Tian Suzi terdiam dan berteriak, "Jangan bergerak, berkonsentrasilah pada perasaan." Lu Yun tidak punya pilihan selain menahan rasa sakitnya. Untuk sesaat, jiwanya terguncang, dan gambaran indah tentang gunung dan sungai perlahan muncul di benaknya. Apa ini? Mata Lu Yun melebar karena terkejut. Peta dunia spiritual. Tian Suzi berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun saya tidak dapat membantu Anda mendeteksi orang yang ditakdirkan, tetapi dengan bantuan peta dunia spiritual ini, Anda dapat dengan cepat menemukan lokasi orang yang ditakdirkan." Lu Yun mengerti. Ia dapat merasakan bahwa peta Tao ini bukan sekadar peta sederhana dunia spiritual, tetapi juga kumpulan sebab dan akibat. Lalu dia berhenti bicara. Waktu pengajaran diagram Tao berlangsung selama seperempat jam penuh. Dahi Tian Suzi berangsur-angsur berkeringat. Hingga pengajarannya selesai, Tian Suzi sepertinya sudah pingsan dan tidak bisa berhenti tersandung. Tian Miaozi buru-buru membantunya, "Saudaraku, kepala sekolah, kamu baik-baik saja." Tian Suzi melambaikan tangannya dan menghela napas lega. Lu Yun masih menderita sakit parah. Butuh waktu lama untuk pulih, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Gambar Dao itu memberinya perasaan berat. Seperti gambaran sejarah yang penuh dengan suasana yang kaya, membawa kerja keras dan keringat dari banyak orang yang membuka jalan, diam-diam mengubah keadaan pikiran Lu Yun. Jadi begitu, setelah Lu Yun sepenuhnya menerima diagram Dao, dia mengangguk dengan berat, dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi dengan 9 bintang Dao di tubuhku?" Tian Suzi menggelengkan kepalanya, "Itu diberikan kepadamu oleh ayahmu. Itu harus berhubungan dengan garis keturunanmu. Tolong tanyakan situasi spesifik ketika kamu menemukan ayahmu." Lu Yun tidak punya pilihan selain menyerah. Kemudian dia menanyakan beberapa pertanyaan lain. Selama dia tahu, Tian Suzi memberikan jawaban kepada Lu Yun. Isinya terlalu rumit dan Lu Yun perlu mencernanya perlahan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, "Saudari Qing Cheng telah mencari jalur kultivasinya sendiri. Saya rasa saya tidak bisa kembali dalam waktu singkat." Tian Suzi ingin mengumpulkan orang-orang yang ditakdirkan untuk bersama secepat mungkin, tetapi jika Sister Qing Cheng pergi, bukankah buruk jika dia tidak bisa kembali sebelum Heart Demon Arai? Tian Suzi menghela nafas, "Saya tidak menyangka Ye Qing Cheng adalah reinkarnasi dari roh peri, jadi saya berkata bahwa kita harus berusaha mencari orang sebanyak mungkin untuk mengisi kekosongan posisi utama. Tapi saya yakin ada pengaturan di suatu tempat. Karena ini adalah takdir yang sudah ditakdirkan, dan sudah dipicu, saya yakin dia tidak akan absen." Lu Yun bergumam, "Saya harap begitu." Langsung, Lu Yun memandang Tian Xuanzi dan berkata sambil tersenyum, "Guru, kurangi minum alkohol. Selain itu, jangan memanjakan wanita sepanjang hari, dan pertahankan energi positif." Setelah itu, dia pergi. Tian Xuanzi berkata dengan marah, "Kamu bajingan. Apakah sekarang giliranmu untuk memberiku pelajaran?" Lu Yun melambaikan tangannya dan tidak menoleh ke belakang. Tian Xuanzi menghela nafas pelan dan berkata, "Baiklah, setelah meninggalkan Kunlun, semuanya tergantung padamu. Meskipun tugasnya penting, kelangsungan hidupmu adalah hal yang paling penting." Istana Qingsu. Wu Chang membawa mereka berdua ke istana, berkata bahwa dia akan meminta instruksi pangeran, lalu pergi, tetapi tidak lama kemudian, dia kembali lagi. "Yang mulia putri ketujuh, pangeran sedang mandi dan berganti pakaian. Mohon tunggu sebentar." Kemudian dia melihat ke arah Lu Yun, "Tuan Su, mohon bersabar." Mandi dan ganti baju. Lu Yun bergumam, Raja Qingsu ini sangat suka kebersihan. Wu Chang tersenyum. Lu Yun berbisik, "Adik ketujuh, apa yang dia tertawakan?" Luo Li berpura-pura berpikir, "Tahukah kamu bahwa mandi dan berganti pakaian sebelum bertemu tamu adalah untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai para tamu?" "Oh." Lu Yun mengangguk, matanya sedikit tidak senang, "Jadi dia menertawakanku." Luo Li berkata dengan serius, "Iya," meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, senyumannya sepertinya mengatakan, "Kamu idiot benar-benar bodoh." Wu Chang. Dua orang yang tidak bisa dijelaskan. Lu Yun dengan lembut meremas tangan kecil Luo Li. Sejak dia melangkah ke istana Qingsu, dia bisa melihat kegugupan Luo Li, jadi dia berbicara untuk meredakan suasana. Menunggu sekitar 15 menit. Wu Chang berkata, "Yang mulia, putri ketujuh, silakan ikut saya ke aula belakang." Lu Yun bertanya, "Bagaimana denganku?" "Tunggu." Wu Chang menjawab dengan sopan. Luo Li mengerutkan kening, "Jarak antara aku dan Su Ke tidak boleh lebih dari 5 meter. Ini." Wu Chang tiba-tiba tampak malu, menatap Lu Yun, dan berkata, "Aku akan meminta instruksi dulu." "Biarkan sebentar." Wu Chang kembali dan berkata, "Tuan Su, silakan pergi bersama putri ketujuh menemui pangeran." Luo Li meraih lengan Lu Yun dengan sangat alami. "Dengan Xiao Lu Yun di sini, aku merasa nyaman."
Wu Chang terlihat rumit, tapi tidak banyak bicara. Mereka bertiga pergi ke Aps. Ketika dia sampai di gerbang istana, dia disambut oleh seorang pelayan berusia 28 tahun. Wu Chang berkata, saya akan menunggu di sini. Lu Yun berkata dengan heran, bukankah kamu orang kepercayaan Raja Kingsu? Mengapa kamu tidak bisa memasuki aula belakang? Dengan baik, Wu Chang tampak malu dan berkata dengan canggung, itu tergantung situasinya. Istana belakang pangeran tidak suka laki-laki masuk. Ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya juga meminta pelayan pribadi pangeran untuk menyampaikannya atas nama saya. Dimengerti, saudara yang dangkal. Lu Yun tepat sasaran. Wu Chang buru-buru terbatuk dan berkata, Tuan Su, ketika Anda bertemu pangeran nanti, Anda harus lebih berhati-hati dalam kata-kata dan tindakan Anda. Dia menemukan bahwa Suke, meskipun sangat berbakat, tidak dapat mengendalikan mulutnya dan berbicara dengan bebas. Ini adalah dunia spiritual, bukan kunlun tempat dia menjadi raja dan hegemon. Jika dia mengatakan hal yang salah dan menyinggung orang yang salah, itu akan terjadi sangat sulit. Sangat mudah untuk kehilangan akal. Artinya, demi putri ketujuh, Wu Chang tidak mempedulikannya. Lu Yun ragu, pangeranmu tidak suka laki-laki memasuki aula belakangnya, tapi dia setuju untuk mengizinkanku mengikutinya. Apakah ada konspirasi? Orang ini benar-benar berbicara dengan bebas dan cepat atau lambat akan menimbulkan masalah besar. Wu Chang berkata tanpa ekspresi, kamu akan mengetahuinya saat kamu masuk. Baiklah, Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti pelayan itu ke aula belakang. Yang dilihatnya adalah sekumpulan bunga harum, berwarna-warni dan berwarna-warni. Bunga acak secara bertahap mempesona mata. Raja Kingsu ini pelacur sekali. Lu Yun mau tidak mau diam-diam mengeluh. Pria normal mana yang ingin tinggal di lingkungan seperti itu? Mungkinkah harem ini adalah harem tempat Raja Kingsu berhubungan seks? Tidak heran saya harus menyukai pria lain untuk masuk. Ketika Lu Yun sedang berpikir liar, pelayan itu tiba-tiba berhenti dan berkata, pangeran ada di paviliun di depan. Lu Yun mendongak dan melihat bahwa paviliun itu sangat unik dan penuh keanggunan, dan dikelilingi oleh tirai tembus pandang. Bayangan yang mempesona terlihat samar-samar. Di tenda kasa tembus pandang, sosok Anggun dan Anggun menjulang. Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Teman baik, Raja Kingsu yang centil ini baru saja membuat aps yang mewah, tetapi ketika dia melihat tamu, dia malah berlama-lama di dalamnya bersama wanita. Sangat tidak terkendali. Pelayan itu berjalan menuju tenda kain kasa dengan banyak langkah, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, mereka ada di sini. Kamu harus mundur dulu. Suara wanita yang jernih dan manis keluar. Pelayan itu membungkuk hormat. Saya melihat tangan giok putih mengangkat tirai kasa, dan wajah cantik muncul di bidang penglihatan Lu Yun, dengan alis gelap dan mata aprikot, tanpa noda, dan sentuhan pesona mulia di antara alisnya, tetapi itu tidak membuat orang merasakannya, penindasan. Mata Lu Yun membelalak. Sial, Raja Kingsu ini sebenarnya seorang wanita. Dan dia juga cantik-cantik. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak bereaksi? Dia sudah memikirkan sebelumnya bahwa Raja Kingsu adalah seorang gadis, jadi dia harus menyukai pria yang memasuki istana belakangnya. Maka saya cukup beruntung. Lu Yun dengan cepat menjadi tenang. Tapi detik berikutnya, tertawa, pedang perak bermandikan api terbang keluar dan menusuk Luoli. Mata Lu Yun tiba-tiba tenggelam. Raja Kingsu, apa maksudnya ini? Lu Yun melangkah maju, menarik Luoli ke belakangnya, mengangkat telapak tangannya, dan menepis pedang perak itu, meninggalkan untaian api panjang di udara. Putri ketujuh, aku tersinggung. Wajah Raja Kingsu tiba-tiba menjadi dingin, dan suaranya seperti berubah menjadi es. Mengapa kamu ingin membunuhku? Luoli tampak gugup. Raja Kingsu tidak menjelaskan, tapi mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang peraknya lagi. Kali ini lebih kuat dan lebih mematikan, tapi masih dihadang oleh Lu Yun. Raja Kingsu kemudian mengarahkan pandangan dinginnya pada Lu Yun dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu Suke? Saya mendengar dari Wu Chang bahwa kamu cukup kuat. Kamu dapat memblokir kedua pedangku, jadi kamu cukup mampu. Lu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Raja Kingsu melanjutkan, demi kekuatanmu, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Aku bisa memberimu kuota untuk mewakili Kingsu di perjamuan Kaisar Shenhuo, apapun itu, hasil akhirnya. Apapun yang terjadi, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Kedua, jika kamu terus mencegahku mengambil tindakan, kamu akan menjadi musuhku, Raja Kingsu. Aku akan mengirimmu untuk dimakamkan bersama putri ketujuh. Bagaimana caramu memilih? Raja Kingsu menatap langsung ke arah Lu Yun. Lu Yun mencibir dan berkata, menurutmu, ini adalah dua pilihan, tapi di mataku, tidak ada pilihan sama sekali. Jika kamu ingin membunuh Luoli, injak saja tubuhku dulu. Jika aku berkedip, aku akan melakukannya. Tidak bernama Su. Oh, jadi kamu benar-benar tidak takut mati. Raja Kingsu mengangkat alisnya sedikit.
Lu Yun memandang Luoli dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan serius, layak mati demi orang yang kamu cintai. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Wajah Raja Kingzu dingin, bayangannya berkedip-kedip, dan dia bergegas ke depan Lu Yun. Cahaya pedang basah oleh api, dan sepertinya melahap Lu Yun. Luoli berteriak, tidak. Lu Yun melepaskan perisai energi sebenarnya untuk melindungi Luoli dan menanggung tekanan yang mengerikan sendirian. Cahaya pedang mendekat, tekanan meningkat tajam. Tepat ketika Lu Yun hendak melakukan serangan balik, dia melihat Raja Kingzu tiba-tiba menghentikan tangannya. Niat membunuh di wajahnya langsung menghilang, dan dia berkata sambil tersenyum, ya, kamu berani. Saya mendengar dari Wu Chang bahwa kamu punya hubungan dekat dengan putri ketujuh. Seperti yang diduga, kamu tidak menyerah. Aku kecewa. Kamu benar-benar mengujiku. Lu Yun terlihat marah, tapi hatinya tenang. Jika Raja Kingzu benar-benar ingin membunuh Luoli, dia bisa meminta Wu Chang melakukannya di Kunlun. Mengapa bersusah payah membawanya ke istana Raja Kingzu? Lu Yun sudah menebak ujian yang tidak memenuhi syarat tersebut. Aku hanya ingin tahu seberapa dekat hubungan kalian berdua, jadi aku mencoba mengujinya. Raja Kingzu mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Raja Kingzu pada dasarnya cantik. Terlebih lagi dengan senyumannya yang menawan. Lu Yun tidak puas, Luoli adalah istriku. Kamu tidak perlu menguji hubungan kita, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengujinya. Saya harap hal yang sama tidak akan terjadi di lain waktu. Istri, Raja Kingzu dan Luoli tercengang pada saat bersamaan. Langsung, wajah Luoli memerah. Apakah pria ini menyatakan cintanya pada dirinya sendiri? Apakah ini terlalu langsung? Lu Yun sepertinya melihat pikiran Luoli, memandangnya dengan serius, dan bertanya, dalam hatiku, memang begitu, bukan begitu. Lu Yun tidak lagi peduli dengan saudara kandungnya. Karena kamu menyukainya, maka jadikan dia wanitamu sendiri. Kenapa repot-repot menyandang gelar? Wajah cantik Luoli ditutupi dengan rona merah, terutama tatapan panas Lu Yun, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia terbentur dengan liar, dan akhirnya menggigit bibir merahnya dan mengangguk malu-malu. Yah, aku istrimu, dulu sekali. Luoli tahu sejak awal bahwa perasaannya terhadap Lu Yun tidak murni. Bukan hanya dia, ada juga beberapa saudari lainnya yang tidak suci. Alasan kenapa aku bersikap tertutup hanyalah karena aku belum mampu mengatasi rintangan di hatiku. Tapi sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati, apakah rintangan itu benar-benar penting? Mungkin itu tidak masalah sama sekali. Itu hanya kepompong. Baru hari ini Luoli mengakuinya secara terbuka. Ya, saya adalah istri Xiao Lu Yun, sekarang dan di masa depan. Lu Yun tersenyum. Akhirnya, Luoli juga menerimanya dengan tenang. Jadi dia membuka tangannya dan memeluknya dengan penuh kasih. Raja Kingzu berkata tanpa berkata-kata, oke, tunjukkan kasih sayangmu padaku saat pertama kali kita bertemu, bukankah menurutmu itu berlebihan? Lu Yun menyeringai dan berkata, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kamu menyerangku saat pertama kali kita bertemu? Sudah kubilang itu ujian. Aku tidak tahu. Kupikir kamu benar-benar ingin membunuh istriku. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu berhasil dengan mudah. Lu Yun membalas tanpa malu-malu. Mata Raja Kingzu menjadi penasaran, menatap mereka berdua sejenak, dan kemudian perlahan berkata, Wu Chang memberitahuku bahwa kalian berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan, tetapi ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku merasa itu adalah tidak sesederhana itu. Kalau begitu, penglihatanmu cukup unik. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Luoli bertanya dengan heran, bagaimana kamu melihatnya? Ini yang disebut penggemar penguasa. Raja Kingzu menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia menyelidiki. Pada saat ini, dia jelas mudah diajak bicara. Dia memandang Luoli dengan senyuman dari sudut matanya, jika dua orang menyukai satu sama lain, itu dapat tercermin dalam setiap kerutan, senyuman, pandangan, dan gerakan. Petik 2. Apakah sudah jelas? Luoli berbisik dan membenamkan kepalanya dengan malu-malu. Raja Kingzu memandang Lu Yun dan berkata sambil setengah tersenyum, Tuan Su, Anda lihat saya sangat mudah diajak bicara. Bukankah Anda harus mengungkapkan perasaan Anda dan jujur kepada saya? Jujur. Bagaimana caranya jujur? Buka bajumu. Lu Yun terkejut dan memuji, kamu layak menjadi Raja Kingzu. Sungguh menakjubkan. Kamu sebenarnya tahu bahwa aku menggunakan nama samaran. Oke, aku mengakuinya. Namaku Lu Yun, bukan Suke. Dengan baik, senyuman Raja Kingzu memudar dan dia menunjuk ke wajah Lu Yun, sebenarnya, yang saya maksud adalah Anda bisa melepas topengnya. Saya ingin melihat seperti apa selera putri ketujuh. Petik 2, petik 2. Sayang sekali, Lu Yun membayangkan menamparkan dirinya sendiri, tapi tidak ada yang perlu ditutupi. Wajah tampannya, tidak peduli seberapa tebal topengnya, tidak bisa ditutupi, jadi dia melepasnya dengan percaya diri. Itu hanya, oke, pakailah. Kingzu Wang Yun berkata dengan ringan.
Bagus. Lu Yun menatap langsung ke wajah Raja Qingzu yang cantik dan kejam dan bergumam di dalam hatinya, kamu pasti berbohong. Untuk benar-benar menggunakan kata, oke, untuk menggambarkan penampilannya, Lu Yun merasa bahwa dia belum pernah begitu terhina seumur hidupnya. Oke, jangan bercanda lagi. Raja Qingzu tiba-tiba menjadi lebih serius dan menatap Lu Yun dengan saksama, karena kamu sangat menyukai putri ketujuh, aku tidak akan menekankan kekuatannya. Menurutku hal yang paling penting bagimu saat ini adalah jaga mulutmu. Petik 2, petik 2. Benar saja, saya masih memiliki pendapat tentang diri saya sendiri. Lu Yun mengetahui yang sebenarnya dan bertanya, mengapa pangeran berkata demikian tentang saya? Hah, apakah kamu tidak memikirkannya? Pikirkan tentang nada suaramu ketika kamu baru saja berbicara denganku. Apakah kamu merasa sedikit kagum? Hei, bukankah menurutku pangeran itu orang yang santai? Mata Raja Qingzu menjadi dingin, saya dengan serius memperingatkan Anda, jangan beri saya senyuman main-main. Baiklah, saya ingin mendengarkan ajaran Ratu Cantik. Lu Yun berpura-pura menangkupkan tangannya. Tidak ada formalitas. Raja Qingzu memutar matanya, lalu menatap Luoli dan berkata, karena hubunganmu sangat dekat, tidak masalah jika dia mendengarkan. Luoli mengangguk. Raja Qingzu berkata, ibumu, Selir Yun, berasal dari keluarga Qingzu kami. Dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Setelah memasuki istana, dia sangat disukai oleh Kaisar. Sayangnya, Kaisar meninggal dalam usia muda dan permaisuri Qin berkuasa. Ibumu berselisih dengannya. Aku khawatir ada orang yang ingin menyakitimu, jadi aku meminta seseorang untuk mengirimmu keluar istana dan memerintahkanku untuk membantu menjagamu, kamu akan dicuri oleh pencuri. Raja Qingzu berkata perlahan. Lu Yun terdengar aneh, karena dia tahu bahwa pengkhianat yang disebutkan oleh Raja Qingzu adalah sektenya sendiri. Hanya saja pengalaman hidup Luoli agak terlalu menyedihkan. Dia seharusnya menjadi putri kecilnya di istana, tetapi ketika Kaisar meninggal dan permaisuri Qin berkuasa, kehidupan selir lainnya pasti tidak akan mudah. Adapun Selir Yun, dia bersaing dengan permaisuri Qin untuk mendapatkan bantuan saat Kaisar masih bertahta. Begitu Kaisar meninggal, situasinya menjadi lebih mengerikan. Merupakan langkah bijak untuk mengirim Luoli keluar istana terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, mata Luoli berangsur-angsur memerah, dan dia berkata dengan cemas, jadi maksudmu ibuku punya. Itu tidak benar. Raja Qingzu menebak apa yang dipikirkan Luoli dan berkata, saya meminta seseorang untuk bertanya dan mengetahui bahwa ibumu tidak dalam bahaya, tetapi dikurung di istana yang dingin. Luoli menghela napas lega. Raja Qingzu berkata, sebenarnya, saya punya saran yang lebih baik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mendengarkannya. Tolong beritahu aku, lingkungan di istana sangat rumit, dan ada intrik di mana-mana. Jika Anda kembali, itu mungkin bukan hal yang baik. Lebih baik tinggal di Qingzu dan tidak masuk ke air berlumpur. Aku mengerti maksudmu. Sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan itu. Aku hanya ingin bertemu ibuku. Luoli dibesarkan di Kerajaan Naga, negara yang bebas dan setara. Jika bukan karena mengikuti Lu Yun kecil, dia lebih suka tinggal di Kerajaan Naga. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekaisaran Shenhuo atau posisi putri. Raja Qingzu mengangguk, saya tahu kamu sangat merindukan ibumu. Sebenarnya, saya juga ingin ibumu mendapatkan kembali kebebasannya. Bagaimanapun, kita seperti saudara perempuan. Perjamuan Kaisar Shenhuo hari ini adalah sebuah kesempatan. Luoli bertanya penuh harap, apakah ada harapan untuk menyelamatkan ibuku? Ya, tapi harapannya sangat tipis. Raja Qingzu merenung sejenak dan tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Lu Yun, harapan ini ada padamu. Saya, Lu Yun tertegun sejenak. Raja Qingzu berkata, ya, selama Anda mendapat tempat pertama di tempat perjamuan Kaisar, Anda dapat meminta Kaisar saat ini untuk menyetujui permintaan Anda. Ini adalah janji yang ditinggalkan oleh Kaisar dari semua generasi. Berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Shenhuo tidak hanya orang-orang dari Kekaisaran Shenhuo, tetapi juga para jenius dari 3 kerajaan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda meminta pembebasan Selir Yun, Kaisar saat ini pasti akan setuju, dan permaisuri Qin pasti tidak akan berkata apa-apa. Hanya saja, sayang sekali. Raja Qingzu sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas berat. Tanda tanya, di antara 18 negara bagian Kekaisaran Shenhuo, tingkat kekuatan Qingzu relatif rendah. Dalam 20 tahun terakhir, perjamuan kekaisaran telah diadakan setiap tahun. Dikombinasikan dengan peringkat langit dan bumi, Qingzu hanya memenangkan tempat pertama sebanyak 3 kali secara keseluruhan. 2 di antaranya adalah Tianbang dan 1 lagi adalah bumi. Hal yang paling menyedihkan adalah peringkat pertama peringkat surgawi dalam 2 sesi ini diperoleh dengan bantuan orang luar, bukan penduduk asli Qingzu. Ketiga orang ini memenangkan tempat pertama. Raja Qingzu tidak menyebut Selir Yun kepada mereka karena dia tahu bahwa sifat manusia itu egois. Kedua orang luar itu tidak akan membicarakannya, tetapi hanya orang yang menempati peringkat pertama. Orang itu dibudidayakan oleh Raja Qingzu.
Setelah memenangkan peringkat, Anda dapat mengajukan permintaan kepada Kaisar, dan dia pasti akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Melepaskan selir Yun tidak akan ada gunanya sama sekali. Raja Qingzu tidak mempersulitnya. Saya tidak akan mengatakan betapa sulitnya memenangkan peringkat. Faktanya, level tersulit masih ada di hati manusia. Jika Anda tidak rela mati demi putri ketujuh sekarang, saya tidak akan melakukannya, memberitahumu ini. Raja Qingzu memandang Lu Yun dengan mata yang indah dan berkata dengan serius. Sebenarnya, tidak sulit untuk memahaminya. Hal terpenting bagi para penggarap untuk melawan surga adalah menjarah sumber daya dan keberuntungan. Untuk memenangkan tempat pertama dalam perjamuan Kaisar, mereka dapat mengajukan tuntutan apapun sesuai prinsip kepada Kaisar, yaitu mungkin tidak lebih dari ketenaran, kekayaan, sumber daya, del. Jika Lu Yun memiliki motif egois, dia pasti akan memprioritaskan permintaan seperti itu. Sangat tidak realistis mengharapkan dia menyelamatkan selir Yun. Namun melalui ujian barusan, Raja Qingzu dapat melihat bahwa perasaannya terhadap Luoli sampai pada titik di mana dia rela mati demi Luoli, jadi kemungkinan besar dia juga rela mengesampingkan keegoisannya dan selamatkan ibu kandung Luoli. Lu Yun terdiam. Meskipun dia telah lama melihat godaan Raja Qingzu dan dengan sengaja melakukan pertunjukan hidup dan mati, tetapi jika waktunya tiba, bahkan jika dia tidak dapat melawan, dia akan tetap berdiri di depan Luoli. Belum lagi menyelamatkan ibu Luoli. Lebih-lebih lagi, tubuh Lu Yun sendiri adalah rumah harta karun yang sangat besar. Kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya belum sepenuhnya dieksplorasi, jadi mengapa dia peduli dengan sedikit sumber daya budidaya Kekaisaran Shenhuo? Lu Yun dengan sungguh-sungguh berkata, selir Yun adalah ibu mertuaku, tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkannya. Raja Qingzu sedikit mengangguk, tentu saja, saya melihat Anda dengan benar. Anda akan ikut dengan saya ke kota Kekaisaran dalam beberapa hari. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan saudari Yun, saya akan mengirim seseorang untuk menemui Anda 1000 beberapa meter dari kota timur terlebih dahulu. Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu takut Ratu Qin akan menyesalinya? Ekspresi Raja Qingzu serius, pada hari perjamuan Kaisar, 3 kerajaan lainnya berkumpul di kota Kekaisaran. Tidak ada yang berani menyentuhmu di kota, jika tidak maka akan menjadi tamparan di wajah. Tapi di luar Kekaisaran kota, sulit untuk diprediksi. Demi kehati-hatian, bagaimana kalau kamu pergi ke perjamuan Kaisar sebagai suke kali ini? Lu Yun menjawab, ini masalah kecil. Luoli bertanya, bagaimana dengan saya? Saya juga ingin menemani Lu Yun kecil menghadiri perjamuan Kaisar, dan saya ingin bertemu ibu saya sesegera mungkin. Raja Qingzu menggelengkan kepalanya, tidak. Menurutku, yang terbaik adalah putri ketujuh tinggal di rumah Qingzu dan menunggu kabar dari kami. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah untukmu. Raja Qingzu mengeluarkan kalung dan menggantungkannya di leher angsa seputih salju Luoli. Cahaya biru dan kulit putih saling melengkapi, membuatnya sangat indah. Kamu telah membangunkan segel api ilahi. Darah bangsawan di tubuhmu dapat dengan mudah dideteksi oleh orang lain. Kalung ini memiliki efek perisai. Silakan pakai. Lu Yun melihat bahwa kalung itu mirip dengan mutiara jiwa S1000 fantasi, tetapi fungsinya tidak sebanyak mutiara jiwa S1000 fantasi. Ngomong-ngomong, mutiara jiwa S Qianhuan. Lu Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, Ratuku yang cantik, aku punya ide yang lebih berani. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki orang yang sangat jahat. Orang yang sangat kejam. Raja Qingzu memandang Lu Yun dengan ragu, mengapa kamu menanyakan hal ini? Tentu saja berguna. Terlebih lagi, yang terbaik adalah menjadi orang yang sangat kejam di luar Qingzu. Setelah aku bertemu dengannya, kamu akan tahu niatku, kata Lu Yun sambil tersenyum, dengan ekspresi misterius di wajahnya. Raja Qingzu bergumam, saya sangat ingat salah satu pembunuh di luar Qingzu. Dia saat ini di penjara bawah tanah Qingzu. Lu Yun sangat senang, bahwa aku menemuinya. Raja Qingzu memandang Lu Yun dengan curiga, tapi akhirnya mengangguk sedikit. Mereka bertiga meninggalkan rumah Qingzu. Datanglah ke penjara bawah tanah di kota bersama-sama. Raja Qingzu memperkenalkan, nama pria itu adalah Geng Fu. Dia berasal dari Lisu. Dia lari ke Qingzu 2 tahun lalu untuk menimbulkan masalah. Dia ditangkap oleh tentara Fu Cheng yang dipimpin oleh Wu Chang dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Namun, aku muak melihatnya. Jijik, kamu akan mengetahuinya nanti. Raja Qingzu tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan tiba-tiba berkata kepada Luoli, putri ketujuh, tetaplah di atas sana. Kamu tidak perlu turun bersama kami. Luoli menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja. Ini hanya penjara. Saya tidak takut dengan lingkungan seperti itu. Dia dulu bekerja di Liga Bela Diri Kerajaan Naga, dan menangkap tahanan dan memenjarakan mereka adalah hal yang normal. Dia telah melihat lingkungan yang begitu gelap, jadi dia tidak akan merasa terlalu tidak nyaman. Luoli mengira Raja Qingzu memintanya menunggu di atas karena dia khawatir dia akan ketakutan. Raja Qingzu tersenyum pahit, bukan itu maksudku. Tapi jika kamu penasaran, tidak ada salahnya turun bersama kami.
Mereka bertiga turun ke ruang bawah tanah. Tiba di kamar A, ruangan paling gelap. Geng Fu di penjara di dalam, mengenakan seragam penjara putih dengan rambut acak-acakan dan dua paku kunci khusus di kedua sisi tulang belikatnya untuk menutup kultivasinya. Geng Fu mendengar suara di luar dan menghantam pilar penjara dengan dentang, memperlihatkan wajah mengerikan penuh bekas luka. Hahaha, Raja Kingsu, kamu pelacur, kamu memiliki sosok yang bagus. Aku benar-benar ingin melepas pakaianmu dan bermain-main dengan pantatmu. Aku ingin menidurimu dengan keras dan mendengarkan nafasmu yang terengah-engah. Serangkaian kata-kata kotor tak tertahankan untuk didengar. Wajah Raja Kingsu sangat jelek, dan matanya dipenuhi rasa jijik. Luo Li juga tersipu. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Kingsu menyarankan agar dia tidak mengikutinya. Ternyata itu bukan karena dia khawatir dia tidak akan tahan dengan lingkungan di penjara bawah tanah, tetapi karena Geng Fu berbicara terlalu kasar. Hei, aku membawa seorang wanita cantik ke sini hari ini, hahaha, aku beruntung kali ini, si cantik kecil, aku ingat penampilanmu, dan aku bahkan pernah membayangkan bagaimana kamu berpose. Di balik pakaianmu, kamu pasti pergi ke neraka. Lu Yun tidak tahan lagi mendengarkannya dan membunuh Geng Fu langsung melalui pilar penjara karena dia tidak bisa membiarkan Luo Li dihina sedikit pun, meskipun itu hanya penghinaan verbal. Raja Kingsu tercengang, mengapa kamu membunuhnya? Dia berbicara buruk. Lu Yun tidak peduli, lalu berbalik dan bertanya, apakah ada gunanya kamu menjaganya? Raja Kingsu ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, menurutku mengurung dia di sini akan lebih melegakan daripada membunuhnya secara langsung, tapi karena kamu membunuhnya, itu bagus. Sudah cukup, ayo pergi, kata Lu Yun. Raja Kingsu sangat terkejut, kamu bilang kamu ingin bertemu orang yang sangat kejam hanya untuk membunuhnya. Tapi apa gunanya melakukan ini? Mari kita bicarakan hal ini setelah kita kembali ke Kingsu Mansion. Lu Yun tidak segera menjawab, dan Raja Kingsu tidak punya pilihan selain meninggalkan penjara bawah tanah dengan penuh keraguan. Kembali ke rumah Kingsu. Sebelum Raja Kingsu sempat mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba menyadari aura yang membuatnya sangat jijik, dan wajah cantiknya berubah drastis. Nafas menjijikkan keluar. Wajah cantik Raja Kingsu menjadi dingin, tubuh halusnya bergetar, dan tanpa sadar dia mengeluarkan pedangnya dan menusuk ke arah nafas tersebut. Nona cantik, tenanglah, ini aku. Lu Yun dengan cepat mundur untuk menghindar. Raja Kingsu sedikit terkejut, bagaimana kabarmu? Lu Yun tersenyum dan berkata, hei, apakah baunya familiar? Yah, kamu sangat mengetahuinya sehingga aku ingin memotong sumber kehidupanmu. Raja Kingsu menyarungkan pedangnya dan menatap Lu Yun, wajahnya penuh rasa jijik dan tidak nyaman. Aura ini persis sama dengan aura Geng Fu di penjara bawah tanah. Pada saat itu, Raja Kingsu mengira Geng Fu belum mati dan diam-diam mengikutinya untuk melarikan diri. Lu Yun menjelaskan, saya bisa meniru nafas orang lain, itulah sebabnya saya berkata saya ingin melihat penjahatnya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Raja Kingsu, dan kemudian dia bertanya, apakah Anda melakukan ini karena Anda memikirkan beberapa tindakan pencegahan? Tentu saja saya. Tunggu sebentar. Saat Lu Yun hendak mengungkapkan rencananya, Raja Kingsu menyela, biarkan aku menghilangkan nafasmu dulu. Aku merasa tidak enak badan. Lalu bagaimana ratu cantik itu bisa merasa nyaman? Lu Yun menghilangkan aura Geng Fu, dan mutiara jiwa es berubah dan tiba-tiba berubah menjadi aura menyegarkan, tidak berbeda dengan Raja Kingsu. Raja Kingsu tampak terkejut. Tentu saja, dia bisa merasakannya. Lu Yun sedang meniru auranya saat ini. Dia secara alami memiliki rasa ketertarikan terhadap auranya sendiri, yang membuat Raja Kingsu mau tidak mau mendekat. Yah, ini terasa sangat menyenangkan. Jika aku seorang pria, aku pasti akan jatuh cinta pada diriku sendiri. Raja Kingsu akhirnya mengetahui betapa kuatnya pesonanya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, sebenarnya, rencanaku adalah setelah aku menyelamatkan Selir Yun, daripada menunggu orang lain mencegatnya, lebih baik aku mencegatnya sendiri terlebih dahulu. Ceritakan padaku lebih banyak tentang hal itu. Saya membuat permintaan di perjamuan Kaisar, meminta Kaisar untuk melepaskan Selir Yun. Di depan semua orang, dia pasti tidak akan bisa menolak. Paling-paling, dia hanya akan mencegatnya di luar kota, seperti yang Anda katakan sebelumnya. Yang harus aku lakukan adalah memakai topeng, menyamar sebagai Geng Fu, dan membawa pergi Selir Yun sebelum mereka mencegatku. Di mata orang-orang di kota kekaisaran, Geng Fu lah yang menculik Selir Yun. Saya baru saja melihat perilaku tercela Geng Fu di penjara bawah tanah. Jika dialah yang menculik Selir Yun, menurut Anda apa hasilnya? Petik 2. Raja Kingsu berkata dengan suara yang dalam, hidup lebih buruk daripada kematian. Geng Fu adalah orang yang sangat tercela, dan Selir Yun jatuh ke tangannya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, itu saja. Ratu Qin tidak membunuh Selir Yun begitu lama, bukankah dia hanya ingin melihat Selir Yun disiksa? Jika dia tahu bahwa Selir Yun diculik oleh Geng Fu, menurutmu dia akan apakah kamu senang atau marah?
Raja Qingzu memandang Lu Yun dengan setuju, saya tidak menyangka bahwa Anda cukup pintar di usia yang begitu muda. Hei, kalau tidak, istri Periluo tidak akan jatuh cinta padaku. Lu Yuntian tersenyum tanpa malu-malu, lalu melepas topengnya, topeng ini bisa dipesan untuk Geng Fu. Saya tidak akan memakainya lagi. Saya hanya perlu mengganti nama saya. Tapi demi kehati-hatian, saya masih punya untuk sedikit mengubah penampilan. Saat dia berbicara, wajah Lu Yun sedikit berubah. Meskipun dia masih tampan dan menarik, orang yang tidak mengenalnya tidak akan pernah berpikir untuk menghubungkan keduanya. Raja Qingzu sangat memujinya, tetapi dengan cepat berkata, ide Anda bagus, tetapi prasyarat untuk semua ini adalah Anda dapat memenangkan posisi teratas dalam daftar tanah. Aku akan menanganinya. Lu Yun menepuk dadanya dengan percaya diri. Raja Qingzu tidak berniat menyurutkan antusiasme Lu Yun. Setelah beberapa saat, Raja Qingzu berkata, ubah kembali auramu sendiri, dan aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang. Bagus. Ketika aura Lu Yun berubah lagi, tentu saja dia tidak kembali ke auranya sendiri, melainkan dengan santai meniru seorang kultivator yang telah dia bunuh di Kunlun. Karena ingin bersenang-senang, tentunya harus menindaklanjutinya. Luo Li tinggal di Abs Raja Qingzu, sementara Lu Yun mengikuti wanita ini dan berjalan ke arah tertentu. Dalam perjalanan, Lu Yun mengendus aroma menyegarkan dari Raja Qingzu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ratuku yang cantik, bolehkah aku menanyakan namamu? Aku tidak bisa selalu memanggilmu Ratu Cantikku, bukan? Petik 2. Raja Qingzu memutar matanya, kamu bisa memanggilku Raja Qingzu, atau Pangeran, yang menyuruhmu menambahkan kata, cantik, karena kamu sangat pintar. Hei, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa menahan diri saat melihat wanita cantik. Lu Yun berkata tanpa malu-malu. Raja Qingzu memutar matanya lagi dan berkata dengan marah, Ji Suang. Baiklah, Nona Ji, kita akan pergi kemana sekarang? Petik 2, Petik 2. Tidak sebaik Ratu Cantik.